Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan alat komunikasi. Ya, terima kasih kepada Re, Zikri, Rehana, Seki, Aiman, dan Nafisa yang sudah hadir dalam pertemuan Google Meet kali ini. Bapak berharap pertemuan kali ini Bapak rekam. Jika ada teman-teman kita yang tidak hadir, kita akan sampaikan ya ringkasannya. Oke, masih banyak yang baru masuk ya. Ya, jadi selama ini ya mungkin bagi kalian sudah terbiasa dengan telepon genggam ya. Tapi waktu Bapak seusia kalian, Bapak sama sekali tidak tahu yang namanya telepon genggam ya. Ya, ini salah satu keuntungan dari kalian. Kalian sudah bisa mengetahui alat yang begitu canggih, walaupun di zaman Bapak itu mungkin seperti sebuah khayalan ya. Jadi kalau kita melihat di sejarahnya ya, alat komunikasi itu ya, apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Masih banyak ya teman-teman kita yang masuk. Jadi sejarah adalah ketika sudah ditemukannya tulisan ya. Jadi sebelum ditemukan tulisan, Waalaikumsalam Jess. Oke, Jessa dan teman-teman yang baru bergabung silakan dibuka halaman 119 buku tematik 7. Ya, 119 buku tematik 7. Oke ya, bisa kita lanjutkan ya. Jadi dalam perkembangannya ya, yang dimaksud dengan sejarah tadi ya Bapak ulangi, sejarah adalah bagaimana kita pertama kali mengenal tulisan. Jadi sebelum kita mengenal baca tulis itu dinamakan dengan zaman prasejarah ya. Jadi ketika ada ya, zaman prasejarah itu orang belum mengenal tulisan ya, tulis menulis belum pernah tahu dan belum pernah ada ya. Nah kemudian alat komunikasi ya dulu dan sekarang mulai mengalami perkembangan ya. Dulu kalau kita kenal, mungkin kalau kalian jalan-jalan ke daerah atau ke desa-desa, di pos RT atau gardu ronda, kalian akan menemukan sebuah alat komunikasi ya, itu sebuah kentongan, dimana kalau kita lihat kentongan itu adalah alat komunikasi. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi di sini kita coba ringkas ya. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan ya dari orang ya, satu arah ataupun dua arah. Nah, biasanya dan secara jenisnya alat komunikasi ini bisa dinamakan dengan alat komunikasi langsung atau tidak langsung. Oke
Oke, baik. Bapak coba minta tolong teman kita. Oh ya. Oke. Kita lanjut saja ya. Bapak minta untuk Ray membacakan halaman 119. Ayo mengamati. Baik, Pak. Ya. Lalu pas Ya. menyebutkan alat komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Untuk dapat mengerti maksud dan saling menyampaikan pesan kebutuhan masing-masing, manusia saling berkomunikasi. Alat untuk berkomunikasi bermacam-macam. Zaman dahulu masih sederhana, misalnya menggunakan kentungan, kemudian berkembang dengan menggunakan surat dan telegram. Sekarang alat komunikasi sudah sangat canggih, misalnya telepon seluler dan email. Email merupakan kependekan dari elektronik mail. Artinya surat elektronik. Masih banyak alat komunikasi lainnya. Ayo coba cari alat komunikasi yang kamu ketahui yang sudah disebutkan di atas. Oke. Ya, terima kasih, Ren. Jadi teman kita sudah coba membacakan di halaman 119 ya. Di situ kita coba mengamati alat komunikasi. Ya, seperti yang tadi Bapak bilang ya. Di halaman 120 kita coba lihat di situ yang pertama kentongan. Nah, kentongan ini adalah sebuah alat komunikasi. Bagaimana cara menggunakannya? Kok kentongan alat komunikasi? Ya, jadi di daerah-daerah ya, dulu kentongan ini dijadikan alat komunikasi. Nah, biasanya kentongan ini dipakai oleh orang-orang yang bertugas menjaga keamanan atau ketertiban. Ya, biasanya dilakukan oleh para peronda. Nah, jika kentongan ini dibunyikan tidak terputus, berarti itu ada peristiwa dan masyarakat akan segera berkumpul di sumber suara. Jadi informasinya bisa dilakukan melalui kentongan. Kemudian di gambar selanjutnya ada surat. Nah, surat ini yang tadi Bapak bilang ya, ketika manusia sudah mulai menemukan tulisan, maka itu dinamakan dengan sejarah. Nah, surat juga merupakan alat komunikasi ya. Nah, jenis surat ini dulu ya banyak yang menggunakan surat ya. Nah, biasanya untuk menggunakan surat ini orang memerlukan yang dinamakan dengan perangko ya. Makanya kalau zaman ketika Bapak dulu kecil ya, ada yang dinamakan orang yang suka mengumpulkan perangko ya. Entah itu perangko yang ada di Indonesia atau nasional atau perangko yang ada di luar negeri. Jadi perangko di sini adalah sebagai salah satu bukti pembayaran untuk mengirim surat atau biaya pengiriman surat ya. Mulai dari ya jenisnya berbeda-beda ya. Biasanya semakin mahal harga perangko maka keefektifan dalam pengiriman juga akan lebih cepat ya. Karena apa? Karena dalam biaya pengiriman juga tertera dalam perangko ya. Kalau dulu perangko itu ya biasanya ditempelkan di
surat yang akan kita kirim. Nah, biasanya nah, dulu kalau kita ingin mengirim surat, kalau kita jauh dari kantor pos, biasanya di beberapa tempat tersedia beberapa kotak yang dinamakan dengan bisurat. Nah, mungkin kalian tidak tahu atau belum mengenal yang dimaksud dengan bisurat. Bisurat di sini bukan dalam arti bis atau mobil lah saya. Tetapi ini adalah sebuah kotak yang nanti akan diambil oleh petugas pos. Petugas pos ini akan membawanya ke kantor pos. Nah, kemudian di situ akan disortir mana yang menggunakan perangko yang perangko yang kilat atau perangko yang biasa. Nah, sebentar. Oke. Ya, jadi makanya ketika perangko ini jenisnya unik-unik ya. Makanya banyak orang-orang yang mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Leksa. Jadi karena bentuknya yang unik, maka banyak orang yang mengumpulkan perangko ya. Nah, orang yang mengumpulkan perangko ini dinamakan dengan filateli ya. Atau orang yang mengumpulkan perangko dinamakan dengan filateli. Nah, biasanya semakin lama dan kalau usia dari perangko itu, maka itu akan jadi gengsi tersendiri. Kalau sekarang ya mungkin sudah tidak ada lagi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada gambar smartphone ya, atau telepon genggam. Nah, telepon genggam ini juga mengalami perkembangan ya. Kalau dulu ya di Indonesia ya sekitar tahun 96 ya, telepon genggam ini yang mungkin ada kalau kalian tanya ke orang tua kalian mungkin ingat ya bahwa dulu di tahun 96 itu ada telepon genggam yang boleh dibilang telepon sejuta umat, di mana banyak orang yang menggunakannya ya. Kalau Bapak bicara merek, dulu ada di Indonesia ini ada Nokia yang kemudian booming ya. Ya, itu dinamakan dengan kenapa dinamakan telepon sejuta umat ya, mungkin karena pada saat itu dia sebagai alat komunikasi yang lumayan canggih ya dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Nah, pertama kali telepon seluler di Indonesia ini ada ya, itu hanya sebatas untuk SMS atau pengiriman pesan pendek ataupun telepon saja, belum ada jaringan seperti internet ya. Baru beberapa tahun kemudian ya, di tahun 2000-an ya, bermunculanlah apa yang dinamakan dengan BlackBerry, di mana BlackBerry ini sempat booming juga. Nah, kemudian pada tahun 2011 BB hilang karena BB ini tidak bisa bertahan ya, karena orang lebih banyak menggunakan Android, di mana produk Android ini lebih lengkap fiturnya ya, di mana ada jaringan internet ya untuk kita mengirim email ya, kemudian kita bisa menggunakan sosial media yang ada ya. Nah, di sini juga banyak ya. Nah, pada paragraf terakhir
kita coba lihat masih banyak alat komunikasi lainnya. Ayo coba cari alat komunikasi yang kamu ketahui selain yang sudah disebutkan di buku di halaman 120. Ya, ada yang tahu alat komunikasi yang bisa kalian sebutkan selain yang ada di sini? Tab, Pak. Ya, tab. Ada lagi? Komputer. Ya, komputer, PC bisa. Ada Handphone, lagi? Pak. Ya, handphone ada ya di gambar ya. Oke. Jadi pada saat sekarang alat komunikasi ini sudah canggih ya, dimana kita dulu ada yang namanya Telegram. Telegram ini ditemukan oleh penemunya ini menemukan Telegram ini dengan mengadopsi sebuah komunikasi atau alat kata sandi ya, berupa sinyal ya, pendek dan panjang ya. Jadi kalau orang pada zaman dulu ya mengirim telegram ini hanya untuk hal-hal yang penting saja ya, dimana biasanya karena cukup mahal ya, maka orang untuk membuat telegram ini atau mengirim telegram menggunakan bahasa yang cukup singkat ya, atau kata-kata yang singkat. Jadi biasanya untuk pemberitahuan yang penting-penting ya. Dan telegram ini kalau kita perhatikan menggunakan bahasa Morse atau bahasa sandi ya, misalkan dengan suara, dan akan diterjemahkan oleh petugas dulu petugas pos ya, yang menerjemahkan itu kemudian mengirimkan pesan ini kepada yang dituju. Nah itu ya. Tapi pada pada perkembangan selanjutnya Telegram ini kemudian diadopsi oleh Abraham Bell ya, menjadi sebuah telepon ya. Jadi gelombang ya, silakan. Dulu udah ada sinyal nggak, Pak? Sinyal sudah ada ya. Jadi sinyal itu berupa sinyal analog yang kemudian dikembangkan untuk frekuensi radio ya, di mana radio dulu mengalami perkembangan yang cukup pesat ya, dengan adanya di situ ada saluran MW dan FM, di mana gelombang ini akan mengirimkan pesan. Tetapi radio juga merupakan alat komunikasi ya, tetapi alat komunikasi satu arah, karena belum bisa alat komunikasi bisa searah atau bisa dua arah ya. Biasanya kalau zamannya dulu di RRI ya, kita bisa pesan lagu atau apa gitu ya lewat RRI. Nah kemudian karena Bapak ulangi ya, ketika Abraham Bell ini mengembangkan Telegram kemudian menjadi sebuah telepon ya. Nah, telepon mungkin kalau kalian sekarang sudah lebih canggih ya dibandingkan dulu. Nah, telepon dulu hanya bisa mengantarkan pesan suara saja ya. Kita bisa bercakap-cakap secara langsung, tapi dengan suara yang ada. Nah, kemudian dengan telepon ini kemudian berkembang dengan ditemukannya internet ya, makanya kita bisa
bisa berkembang, bisa mengetahui belahan dunia lain yang ada di bumi ini dengan kemajuan telekomunikasi yang ada sekarang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak minta. Waalaikumsalam. Oke, kita coba buka halaman 120. Ya, sudah? Sudah, Pak. Ya. Bapak minta tolong siapa ya? Bapak minta tolong ya, Seki. Tolong dibacakan alat komunikasi. Ya, Pak. Alat komunikasi. Pada zaman dahulu ada bermacam-macam alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari jauh. Di Indonesia, di Indonesia dahulu nenek moyang kita menggunakan 120. atau bedung untuk menyampaikan pesan. Biasanya pentungan dipukul dengan kode atau nada tertentu. Ada tanda aman, tanda bahaya, dan sebagainya. Zaman dahulu jarak antara rumah cukup jauh. Kemudian menggunakan asap untuk memberitahu suatu keadaan dengan sesamanya pada jarak jauh. Telegraf dan alat komunikasi. Dengan menggunakan internet, kita juga dapat menulis surat elektronik. Internet dikenal dengan nama Burel. Selain atau email dan juga SMS, chat, messaging untuk berkirim atau ponsel. Keuntungan adalah bahwa pesan yang dikirim akan cepat sampai. Hanya dalam hitungan detik. Lain ongkos kiriman juga murah. Namun sesuai zaman sekarang orang lebih memilih menggunakan WhatsApp. Lebih disukai karena banyak kelebihan keterbatasan. SMS sedang tidak dapat mengirim gambar atau video dengan cepat, dapat diatas oleh WA. Sebenarnya masih banyak lagi cara berkomunikasi, apalagi pada zaman sekarang yang sudah sangat canggih. Alat komunikasi akan terus berkembang setiap saat sesuai dengan kebutuhan manusia yang menginginkan koneksi lebih cepat. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Seki. Jadi di sini dibicarakan mengenai alat komunikasi. Nah, perkembangannya ini
lumayan pesat ya. Kalau mungkin kalian tidak mengikuti secara langsung, tapi kalau mungkin orang tua kalian adalah orang yang menyaksikan atau mengikuti secara langsung perkembangan teknologi yang ada, ya, di mana pada generasi Bapak mungkin tidak, ya, tadi Bapak sudah sebutkan ya, belum mengenal yang namanya telepon genggam, tapi pada usia Bapak sudah mulai beranjak, itu mulai dikenal dengan namanya telepon genggam ya. Sebelum telepon genggam itu ada terlebih dahulu ada telepon mobile atau telepon yang ada di dalam mobil ya. Biasanya ini digunakan oleh orang-orang tertentu saja, karena di Indonesia telepon mobil ini belum banyak yang menggunakan, hanya beberapa orang, dan ya tidak banyak yang menggunakan telepon mobil. Tapi kalau sekarang dengan adanya telepon genggam ya, bukan hanya orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, tapi orang yang istilahnya mempunyai status sosial yang rendah juga sudah mulai menggunakan telepon genggam ya. Walaupun itu kalau dilihat telepon ini sebagai sebuah kebutuhan pokok ya. Contoh, mungkin kalau bagi pelajar sekarang di saat pandemi, telepon seluler ya bisa dianggap sebagai kebutuhan pokok. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi secara PJJ, di mana dengan telepon seluler kita bisa menggunakan meeting room yang bisa membahas ya, seperti Google Meet ya, untuk membahas pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, kembali ke apa yang telah dibacakan oleh teman kita Seki. Nah, kalau kita lihat di sini pertanyaan pertama, alat apakah yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengirim pesan di suku Indian? Oke, ada yang pernah nonton film India? Oh iya, silakan. Oke. Ya, kalau di suku Indian itu alat yang digunakan adalah asap, ya. Jadi asap digunakan untuk alat komunikasi, karena asap kan benda yang ringan ya, benda atau zat yang ringan yang kalau ini bisa ke udara dan bisa terlihat dari jarak kejauhan ya. Nah, oleh suku Indian dimanfaatkan sebagai alat komunikasi. Nah, dimana kalau kita ada istilahnya bahaya, maka asap ini dibuat seolah-olah sebagai sebuah tanda ya. Jadi dikumpulkan kemudian disebarkan ya. Kalau asapnya besar berarti itu sebagai tanda bahwa kita sedang terancam. Makanya orang-orang yang ada di dalam biasanya kan yang berburu itu adalah laki-laki ya. Laki-laki dewasa berburu, kemudian jika ada bahaya, maka bila bahaya mengancam di istilahnya di perkampungan, maka orang-orang yang ada di perkampungan ini, terutama ibu-ibu, memberikan sinyal kepada bapak-bapak yang sedang berburu agar segera pulang, karena kampung sedang terancam ya, dengan melihat sinyal yang maksud bapak dengan melihat asap yang disampaikan oleh ibu-ibu yang ada di perkampungan. Nah, itu ya. Oke, nomor 2. Alat apakah yang digunakan untuk mengirim pesan di Indonesia pada zaman dahulu? Ya, di Indonesia pada zaman dahulu
ya. Kentungan dan surat, Pak. Ya, ada kentungan, ada surat, ada beduk. Nah, biasanya kalau maaf ya, untuk di Muhammadiyah mungkin belum, di masjid-masjid Muhammadiyah itu kita tidak pernah atau tidak melihat yang namanya beduk. Tetapi kalau kita dilihat di masjid-masjid lain ada beduk. Beduk ini fungsinya sama ya, sebagai tanda akan waktu datangnya sholat. Nah, kalau pada saat-saat di mana tidak datang sholat, biasanya di situ ada apa? Ada kemungkinan bahwa uh, berita duka. Biasanya kalau di masjid belum masuk zuhur, tetapi ada suara beduk di masjid, itu adalah salah satu tanda bahwa ada peristiwa yang sangat penting. Biasanya untuk pemberitahuan tentang ada warga yang meninggal dunia atau yang lain. Atau kalau ada bencana, maka beduk ini akan ditabuh terus-menerus, ya. Biasanya kalau tidak beduk, biasanya kentungan, ya. Nah, kentungan yang ditabuh terus-menerus ini menandakan bahwa ada bencana atau hal yang harus diwaspadai. Oke ya, terima kasih. Benar ya, alat komunikasinya beduk atau kentongan. Pak, saya mau ngambil minum dulu sebentar ya, Pak. Ya, silakan Re. Kemudian yang ketiga, singkatan dari apakah ponsel itu? Ada yang tahu? Ponsel itu singkatan dari apa? Ponsel seluler. Ya, ponsel itu kependekan dari telepon seluler, ya, atau dalam bahasa Indonesianya telepon genggam. Ya, ya lanjut ya ke nomor 4. Singkatan dari apakah surel itu? Surat elektronik. Iya, pintar, Zikri. Jadi surel kependekan dari surat elektronik. Nomor 5, apakah perbedaan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern? Ada yang tahu perbedaannya? Pak, sebentar ya, saya mau ke toilet. Ya, silakan. Aduh, kameranya salah. Oke, perbedaan antara alat komunikasi tradisional dengan alat komunikasi modern. Kalau alat komunikasi tradisional murah atau bisa mudah didapat di mana-mana ya. Sedangkan alat komunikasi modern mahal karena biasanya ya contoh ya kentongan dengan handphone ya. Ini sama-sama alat komunikasi. Nah, kalau kentongan kan bisa kita buat sendiri. Tapi kalau handphone belum tentu kita bisa buat sendiri, ya. Nah, jadi untuk perbedaan alat komunikasi tradisional seperti itu ya. Jadi alat komunikasi tradisional mudah didapat, bahannya bisa dibuat murah ya. Itu untuk alat komunikasi tradisional. Sedangkan untuk alat komunikasi modern biasanya ya itu canggih, kemudian fleksibel atau ramping, bisa dibawa kemana-mana ya. Kemudian harganya mahal ya, dan butuh pengetahuan untuk
menggunakannya ya. Ya contoh ya, mungkin bagi anak-anak sekarang ya usia kalian bisa menggunakan handphone dengan cepat. Tapi untuk contoh orang tua bapak ya paling memanfaatkan telepon itu hanya sebatas untuk telepon saja atau mengirim pesan singkat ya. Tapi kalau kalian kan bisa menggunakan telepon genggam itu ya Atau WA. ya. Iya. Tapi kalau orang tua bapak Nanti loginnya pakai Facebook. iya. Kenapa? Jadi kalau ya, jadi kalau itu tadi ya butuh pengetahuan ataupun ilmu yang digunakan untuk menggunakan alat komunikasi yang modern ya. Jadi dulu aja sebelum sebelum ada telepon genggam ya, kalau kita ini untuk berkomunikasi ya banyak yang namanya telepon umum di jalanan ya di tempat-tempat tertentu ada yang namanya telepon umum. Tapi karena sekarang orang lebih sudah maju ya ilmu pengetahuan, makanya dengan adanya telepon genggam bisa berkomunikasi kapan saja di mana saja ya. Tapi satu syaratnya ada pulsa atau kuotanya ya biar bisa nyambung. Nah, jadi ya kenapa Jess? Enggak. Ya, jadi untuk alat komunikasi modern yang kita perlu ketahui, kita harus menggunakannya itu maksudnya ada ilmu untuk menggunakannya. Ya, tadi Bapak contohkan orang tua Bapak belum tentu bisa menggunakan HP seperti yang kalian lakukan. Kalau orang tua Bapak kan cuma sebatas telepon atau SMS saja. Tapi kan kalau kalian kan bisa menggunakan untuk untuk Zoom meeting ya atau Google Meet, bisa untuk belajar ya. Kalau orang-orang di atas Bapak atau orang tua Bapak itu jarang sekali bisa menggunakan alat komunikasi atau HP yang saat ini ada ya, walaupun maaf ya, ini ya Bapak ambil contoh orang tua Bapak ya, walaupun Bapak kasih HP yang lumayan canggih, orang tua Bapak hanya mau HP yang mungkin kalau kalian udah jarang ya ngelihatnya ya. Kalau dulu ada yang namanya HP QWERTY. Kalau sekarang kan QWERTY ya. Jadi tombol tombol hurufnya. Tapi Pak, aku pernah melihat HP zaman dulu Pak. Iya. Yang jadi dilipat gitu. Iya, tapi kalau zaman dulu satu tombol itu bisa 3 huruf ya, 2-3 huruf. Jadi kalau mau orang tua Bapak itu mau mencet ya dia harus mencet 2-3 kali baru bisa keluar hurufnya ya, karena tombolnya tidak QWERTY tapi satu tombol bisa 3 huruf atau 3 angka ya. Mungkin kalau kalian lihat HP-HP yang dulu masih ada, tapi orang tua Bapak masih suka dengan HP yang seperti itu dibandingkan HP yang sekarang ya, karena ya paling untuk komunikasi saja ya, maksud Bapak hanya untuk telepon atau SMS. Sedangkan SMS pun dibalasnya juga agak lama. Karena apa? Karena satu tombol 3 itu ya. Kalau Bapak sekarang udah mungkin untuk yang QWERTY udah bisa ya, tapi kalau orang tua Bapak belum bisa. Oke, lanjut.
Untuk soal nomor 6, sebutkan alat komunikasi tradisional sebanyak 3 macam. Alat komunikasi tradisional. Kentongan, beduk, surat. Ya, kentongan, ada kentongan. Kalau surat Halaman berapa, Pak? halaman 121. Ya, ada kentongan. Tadi Bapak sebutkan beduk ya. Nah, beduk. Kemudian ada yang namanya asap ya. Asap yang digunakan oleh orang-orang Indian. Kemudian ada yang menggunakan cahaya ya, atau kalau kalian pernah ya, kenapa Banu? Ya. Oke. Jadi di apa namanya? Dulu ada yang menggunakan kentongan, beduk, kemudian ada alat-alat tabuh ya. Kemudian ada asap, ada cahaya. Cahaya ini bisa dari lampu ya. Kemudian ada fluid. Bentar, Pak. Ya. Silakan. Bisa, Senter ya. Nah, senter juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Tetapi senter juga apa namanya? Senter ini dijadikan alat komunikasi sebagai tanda ya, dengan menggunakan sandi Morse ya. Misalnya kalau nanti kita akan pelajari ya di HW ya, yang dimaksud dengan sandi Morse itu ya, biasanya kalau untuk tanda bahaya ya, itu dinyalakan terang kemudian dimatikan dan itu ada jaraknya ya. Nah, ini sebagai sebuah tanda bahwa ada tanda bahaya atau minta bantuan. Iya, siapa? Oke, lanjut ya ke nomor, sebutkan alat komunikasi modern sebanyak 3 macam. Ponsel, HP, laptop. Iya, ada ponsel, ada ya ponsel sama HP sama ya. Kemudian laptop, ada apa namanya? Televisi, ada radio ya. Radio ya, kalau sekarang mungkin radio sudah tidak digunakan lagi ya, atau mungkin kalian juga tidak pernah lihat radio. Ada yang tahu Sering, yang Pak. Bapak, iya. di kamar saya ada, Pak, radio. Iya. Apa? Melihat radio? Iya. Kemudian ada radio, ada televisi. Ada kan televisi? Ada ya? Ada lah, Pak. Iya, tapi kalau televisi biasanya digunakan oleh orang hanya untuk hiburan saja atau melihat hiburan. Nah, tapi juga di televisi juga ada hal yang kita bisa pelajari, yaitu dengan kita menonton Discovery atau berita, dunia dalam berita ya. Kalau Bapak senangnya itu. Tapi kalau kalian kan beda. Nah, kemudian ada yang namanya tadi ya udah disebutkan HP atau telepon genggam. Ada laptop atau PC atau personal komputer yang bisa digunakan ya kalau ada jaringan internet yang bisa menghubungkan kita dengan dunia luar ya. Kita bisa tahu dunia luar melalui hal-hal yang ada. Nah, kemudian ini banyak ya alat komunikasi modern ya. Nah, kemudian nomor 8, sebutkan keunggulan alat komunikasi modern daripada alat komunikasi tradisional. Ada yang tahu? Lebih canggih. Ya. Oke, ada yang tahu? Lebih canggih. Saya, Ya, Pak, nomor 8. ya, silakan. Silakan Jikri. Mudah dibawa, dapat menjangkau jarak yang dekat maupun jauh.
Iya. Jadi dalam ya umpama ya, ini diumpamakan HP. HP bisa menghubungkan atau berkomunikasi ya jarak dekat maupun jarak jauh dan bisa mengetahui apa kondisi yang ada atau berita-berita yang ada di dunia ya. Salah satu contoh kita bisa mengetahui bahwa bukan hanya di Indonesia saja yang terjangkit COVID atau berdampak COVID, tapi juga seluruh dunia ya. Itu bisa kita ketahui dari mana? Ya, dari apa namanya? Dari berita yang kita dapat, entah itu dari televisi, entah itu dari apa? Berita-berita yang dari email ataupun yang lainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan tugaskan kalian ya masih sama, kita mencari pokok pikiran dari apa namanya bacaan alat komunikasi di halaman 120 sampai 121. Oke, kalian perhatikan. Ada, ini berkenaan dengan tugas bahasa Indonesia ya. Halaman berapa, Pak? Halaman 100 sampai 121. itu harus dibaca ya. Halaman 100, Pak. Halaman Halaman 120 sampai sampai 121. Ya, kalian baca dulu. Nah, karena pertanyaannya itu ya ada di halaman 122 ya. Alat komunikasi ini ada 5 paragraf. Ya. Paham? Pak. Paham. Jadi oke. Jadi oke. Nah, kemudian untuk ya kenapa? Tulis di buku tulis atau tulis di halaman 122, Pak? Ya, kalau memang kamu bisa ya kan, maaf ya, kadang-kadang kita punya kebiasaan nulis itu beda-beda. Mungkin kalau ada yang tulisannya besar-besar hingga kotak ini cukup atau tidak untuk menulisnya. Kalau memang cukup, bisa kalian tuliskan di buku cetak. Tapi kalau kalian rasa itu tidak cukup, kalian bisa tuliskan itu di buku tulis lalu kirim ke meja belajar. Oke? Oke. Iya. Untuk tugas apa namanya? Berarti saya panggil di Ya, kenapa? Ya, untuk PKN-nya ya, kita melihat ya kalau kalian coba buat ya, ini siapa? Saya belum punya bukunya. Belum Karisa, punya Pak. bukunya? Si Karisa, Pak, yang nanya, Pak. Ya, Karisa belum punya bukunya atau belum ada? Belum ada. Gimana ya? Atau bisa nanti Bapak fotokan mungkin ya ke kalian ya, biar kalian. Pak, di info di grup ya. Ya, nanti Bapak infokan di grup ya. Untuk Karisa memang belum ada atau gimana kemarin? Memang belum dapat? Belum beli. Oh, belum beli. Oh, gitu ya. Kalau sekarang bukunya juga sudah tidak ada ya di sekolah ya. Nanti coba Bapak lihat lagi masih ada atau tidak. Kalau memang ada, ya nanti kalaupun belum ada, ya kalian nanti kamu bisa cari di toko buku
atau nanti Bapak fotokan apa namanya tugasnya, kemudian kamu salin ya, dibaca. Untuk Karisa ya, atau temannya mungkin ada yang bisa bantu Karisa? Ya, Bapak. Ya, ya silakan. Rehana mungkin bisa bantu dengan apa namanya? Dengan memotokan halaman 120 sampai dengan 121 ya. Kemudian Karisa bisa meringkasnya atau untuk tugasnya itu adalah menuliskan kembali kalimat utama atau pokok pikiran pada setiap paragraf. Kalau pokok pikiran biasanya itu terletak pada awal atau akhir paragraf ya, atau kalimat yang ada pada awal paragraf atau akhir paragraf. Itu aja ya. Karisa bisa dipahami tugasnya? Ya, Pak. Ya. Kenapa yang lain? Ini yang kita tulis dari alat komunikasi ya Pak. Ya, alat komunikasi. Pak. Ya. Kenapa? Apa? Oke, kalau untuk kalau untuk apa namanya pertanyaannya ya, mungkin kita bisa kerjakan 5 soal yang ada di buku ya, halaman. Oke, untuk tugas PKN-nya kita bisa coba menuliskan alat perkembangan teknologi komunikasi ya, yang digunakan di masyarakat di lingkungan kamu. Kalau yang lebih kecil aja di lingkungan keluarga aja ya, alat komunikasi yang digunakan oleh lingkungan keluarga. Itu aja, sebutkan aja, nanti ditulis ya, di buku tulis, kemudian diupload ke meja belajar. Meja belajar. Ya, kalau tidak bisa di meja belajar, bisa langsung ke WA Bapak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah. Tidak Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kenapa Jess? Saya pengen nanya Pak. Oh, ya. Berapa? Apa yang ditanyakan? Tadi kayak tentang alat elektronik, katanya kalau SMS itu nggak bisa kirim gambar sama, The fish is dead, it can't fly. jadi nggak bisa Ya. kirim gambar. Terus ya saya cuma itu aja sih. Kenapa Iya. SMS itu The nggak fish bisa is dead, kirim it gambar can't gitu fly. dulu? Itu kenapa? Mana bisa? Ya, karena itu kan masih mengadopsi sebagai Nggak pernah. ya gelombang untuk tulisan saja ya, belum bisa gambar atau video atau yang lainnya ya. Makanya kalau kita lihat di sini Telkom sebagai apa namanya BUMN yang ada di Indonesia yang mengurusi masalah telekomunikasi The ini fish is dead, it can't fly. ya tertinggal, walaupun ya tertinggal dengan apa ya, alat komunikasi yang ada ya, provider yang ada seperti Telkomsel, Indosat, Excel dan lain-lain. Karena apa? Karena Telkom ini ya masih mengurusi masalah ya telepon biasa ya,
bukan. fish is dead. Ya. Dan untuk SMS kenapa tidak bisa mengirim video ataupun gambar, karena ya SMS itu kan hanya pesan singkat saja ya. Mungkin kalau bagi kalian SMS adalah sebuah apa ya, kalau bilang sudah kuno atau tidak sesuai dengan zamannya lagi ya. Bahkan kalau kalian apa namanya mencari lokasi bisa kalau di WA bisa share lokasi untuk mengetahui tempatnya ya kan. Ya. Tapi kalau dulu ya SMS ya hanya sebatas SMS saja ya, atau tulisan, misalkan menuliskan alamatnya atau oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Kenapa Aiman? Yang tugas bahasa Indonesia yang paragraf saja atau yang termasuk 8 soal ini, Pak? Yang paragraf, yang 8 soal kan sudah kita bahas. Baik, Pak. Yang PPKN-nya tugasnya apa ya, Pak? PKN ini tugasnya kita hanya mengetahui alat komunikasi yang dilakukan oleh keluarga kita, apa aja ya. Mungkin ada yang namanya radio atau televisi, kan semua belum tentu semua punya ya. Nanti kita coba bahas di waktu berikutnya. Baik, Pak. Pak, Ya, ada lagi? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi, Bapak minta tolong untuk kalian membuka videonya. Ya, sebentar saja ya. Kita matikan, Pak. Ya. Silakan. Fish is dead, it can't fly. Ya. Iyo. Iya. Jessa, tolong dibuka videonya. Jessa. Oke. jadi nggak boleh dibuka. Oke ya. The fish is dead, it can't fly. 1, 2, 3. Bapak ambil gambar dulu ya. Maksud Bapak nggak aktif. Oke, agak ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Ada Re, ada Jikri, Raihana, Seki, Afir, siapa? Banu, Lexa, Aiman, ya, ada Amar, ada Jessa, ada Malika dan lainnya. Bapak ucapkan terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Ya. Assalamualaikum.